Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Unia Nuhar SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia kelas M04. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mereview kembali materi perkuliahan 3-in-1 yang dilaksanakan oleh Prof. Gayatri Desi Sundaramurti. Kami akan membahas materi perkuliahan 3-in-1 pertama, yaitu mengenai dasar biologi molekuler, biokimia, dan mikrobiologi perairan. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Tanaya Citra Damayanti, dengan NIM 225080107111117. Saya Diasmara Juliano Yuwardani dengan NIM 225080107111107. Saya Ahmad Jason Ikrama dengan NIM 225080107111105. Saya Fajar Habibie dengan NIM 225080107111051. Dengan saya Dera Apriana dengan NIM 225080100111139. Baik, untuk selanjutnya, berikut adalah topik pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai dasar biologi molekuler, lalu yang kedua adalah dasar biokimia, dan yang terakhir adalah dasar mikrobiologi perairan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai dasar biologi molekuler. Biologi molekuler adalah bidang menarik yang mengeksplorasi dasar molekuler kehidupan. Biologi molekuler membahas mengenai struktur dan fungsi makromolekul biologis seperti DNA, RNA, dan juga protein, serta bagaimana cara keduanya berinteraksi satu sama lain. Di bawah ini terdapat dua gambar, yang mana gambar sebelah kiri merupakan penemu dari biologi molekuler yang bernama Watson dan juga Crick pada tahun 1953. Serta gambar yang di sebelah kanan adalah hasil temuan dari Watson dan juga Crick yang mana merupakan DNA yang beruntai ganda. Selanjutnya adalah struktur DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat terdiri dari 4 komponen kimia yaitu adenin, guanin, sitosin, dan renin. Komponen-komponen tersebut disusun pasangan yang disebut pasangan basa yang membentuk anak tangga DNA. Kedua untaian tangga tersebut disatukan oleh ikatan hidrogen menciptakan struktur heliks ganda yang ikonik. Pembahasan yang pertama adalah urin. Purin adalah salah satu dari dua jenis nukleobasa yang terdapat dalam DNA. Nukleobasa purin dalam DNA meliputi adenin dan guanin. Kedua nukleobasa ini memiliki struktur cincin ganda yang terdiri dari 2 cincin karbon dan nitrogen. Yang membedakannya dari nukleobasa pirimidin yang hanya memiliki 1 cincin. A untuk adenin. Adenin adalah salah satu nukleobasa purin yang artinya ia memiliki cincin ganda yang terdiri dari 2 cincin karbon dan nitrogen. Adenin ditandai dengan huruf A dalam kode genetik dan berpasangan dengan timin. Dalam DNA atau uracil dalam RNA dalam bentuk pasangan basa komplementer. B. Guanin. Guanin adalah salah satu dari 2 nukleobasa purin yang ditemukan dalam DNA dan RNA. Guanin memiliki struktur kimia yang khas yang mencakup 2 cincin karbon dan nitrogen yang disebut cincin purin. Yang kedua adalah pirimidin. Pirimidin adalah salah satu dari 2 jenis nukleobasa yang terdapat dalam DNA dan RNA. Nukleobasa pirimidin dalam DNA meliputi 3 jenis, yaitu sitosin, timin, dan urasil. A. Sitosin. Sitosin adalah salah satu dari 3 nukleobasa pirimidin yang ditemukan dalam DNA. Nukleobasa ini memiliki struktur kimia yang khas yang terdiri dari 1 cincin karbon dan nitrogen. Dalam DNA, sitosin berpasangan dengan guanin, membentuk pasangan basa yang stabil melalui 3 ikatan hidrogen.
B. Timin. Timin adalah salah satu dari 3 nukleobasa pirimidin yang ditemukan dalam DNA. Nukleobasa ini memiliki struktur kimia yang khas yang terdiri dari satu cincin karbon dan nitrogen. Dalam DNA, timin berpasangan dengan adenin, membentuk pasangan basa yang stabil melalui 2 ikatan hidrogen. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Baik, selanjutnya adalah penerapan dari biologi molekuler di kehidupan. Yang pertama adalah PCR atau polymerase chain reaction. Fungsi dari PCR itu sendiri, yang pertama adalah untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk memutasikan basa tertentu pada DNA. PCR pada prosesnya ada 3 tahapan yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah denaturation atau denaturasi. Istilah denaturasi sering juga disebut tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Umumnya, tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua bekas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi tempat atau patokan bagi polimer untuk menempel. Tahapan yang kedua adalah annealing. Tahapan annealing atau penempelan berada setelah proses denaturasi. Polimer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya.
Tahap ini dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagal penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi yang dilakukan pada tahap paneling sekitar 1 hingga 2 menit. Tahapan yang terakhir adalah elongation atau elongasi. Elongasi atau pemanjangan atau yang dikenal juga dengan istilah extension. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Dengan tag polimerase, biasanya suhu berada di kisaran 76 derajat Celcius. Proses ini terjadi setelah tahap aneali atau penempelan. Dari ketiga tahapan tersebut, yaitu denaturasi, aneali, dan juga elongasi, merupakan satu buah siklus amplifaksi, yang mana siklus tersebut akan terus berulang hingga terdapat jumlah kopi DNA target yang telah ditentukan. Oke, next slide. Oke, di sini adalah gambar untuk menggunakan atau untuk melakukan proses PCR itu sendiri, yang mana alat ini merupakan alat laboratorium PCR. Next slide. Oke, untuk penerapan yang kedua adalah rekayasa genetika. Berikut adalah yang kami tampilkan merupakan gambaran umum dari cloning gen menggunakan plasmid dari bakteri. Next. Bahan yang diperlukan untuk tahapan ini yang pertama adalah molekul DNA spesifik yang dikehendaki, lalu ada vektor atau pembawa DNA, lalu ada enzim matriksi, enzim ligase, dan juga yang terakhir adalah sel inang. Tahapan dari rekayasa genetika itu sendiri ada beberapa tahap, yang mana yang pertama adalah mengidentifikasi DNA spesifik yang diinginkan, mengisolasi DNA spesifik, menyisipkan DNA spesifik ke dalam DNA vektor, mengembalikan vektor ke dalam sel inang, lalu tahapan yang terakhir adalah mengembangbiakkan sel inang. Tujuan dari rekayasa genetika itu sendiri yang pertama adalah amplifikasi produk suatu gen dalam keadaan murni, peningkatan produksi bahan makanan, peningkatan produk obat-obatan dan produk baru, diagnosis penyakit, perbaikan proses industri, dan juga yang terakhir adalah mengatasi polusi lingkungan. Berikut adalah kami lampirkan contoh dari hasil penerapan rekayasa genetika yang berhasil, yang mana gambaran sebelah kiri merupakan gambaran buah tomat. Tomat asli yang selama ini kita ketahui adalah berwarna merah. Tetapi dengan adanya rekayasa genetika, maka kita dapat menghasilkan tomat dengan warna ungu. Lalu, yang di sebelah kanan adalah gambar burung merak yang memiliki warna keseluruhan tubuh dan juga ekornya berwarna putih, atau yang bisa kita sebut dengan albino. Oke, untuk penerapan biologi molekuler di kehidupan yang terakhir adalah kultur jaringan. Kultur berarti budidaya, dan jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Hal ini karena pada kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi suatu tanaman yang baru yang memiliki sifat seperti induknya. Oke, jadi teknik kultur jaringan ini memiliki bisa dibilang beberapa teknik. Yang pertama adalah meristem culture, yaitu budidaya jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Lalu ada pollen culture atau antar culture, yaitu menggunakan eksplan polen atau benang sari. Lalu selanjutnya ada protoplast culture, yaitu menggunakan eksplan dari protoplas. Lalu yang terakhir ada chloroplast culture, yaitu menggunakan kloroplas untuk keperluan fungsi protoplas. Oke, di sini ada beberapa tahap dari proses kultur jaringan, yang mana bisa dilihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Yang pertama itu adalah pembuatan media. Media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Terkadang dibutuhkan juga bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lain. Lalu proses selanjutnya adalah tahapan inisiasi.
Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari salah satu bagian tumbuhan yang mau dipakai. Eksplan yang diambil ini akan digunakan dalam proses kultur jaringan dan bersifat meristematis. Apa sih yang dimaksud dengan meristematis? Jadi meristematis ini artinya adalah sel-sel dalam eksplannya aktif melakukan pembelahan. Lalu tahapan yang ketiga adalah sterilisasi. Sterilisasi ini digunakan untuk membebaskan eksplan dari segala bentuk proses kehidupan. Eksplan yang sudah melalui proses inisiasi kemudian disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Caranya itu bagaimana? Jadi caranya itu adalah eksplannya direndam di dalam larutan alkohol. Lalu untuk proses yang keempat adalah tahapan multiplikasi. Multiplikasi ini adalah kegiatan memperbanyak tanaman. Cara melakukan multiplikasi ini adalah dengan cara menanam eksplan pada media yang telah dibuat sebelumnya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Setelah eksplan ditanam, maka eksplan akan membentuk yang namanya kalus. Kalus ini merupakan kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Lalu setelah itu, kalus akan mengalami pembaharuan nutrisi. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya adalah pengakaran. Tahap ini akan ada pertumbuhan akar yang dialami oleh eksplan. Jika ini sudah berlangsung, maka tandanya adalah proses kultur jaringan ini mulai berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil. Setelah itu, eksplan akan berkembang menjadi plantlet atau tanaman kecil di dalam botol. Nah, tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Jadi, aklimatisasi ini adalah tahapan terakhir dalam proses kultur jaringan. Nah, sesuai dengan namanya, aklimatisasi ini dilakukan dengan cara memindahkan plantlet dari tabung ke lingkungan tumbuhan baru sebelum ditanam di dalam tanah. Oke, next. Oke, jadi sebelum ini kita telah membahas mengenai penerapan biologi molekuler di kehidupan. Lalu di sini saya akan membahas mengenai hal yang lebih spesifik lagi, yaitu penerapan biologi molekuler di perairan. Penerapan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara budidaya sejenis atau yang biasa disebut dengan monosex culture. Jadi monosex culture ini merupakan manipulasi yang dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan manipulasi bentuk kromosom atau seks reversal menggunakan perlakuan hormon atau perlakuan kimia dan fisika dalam proses pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dan terprogram dapat mengubah sifat fenotip kelamin ikan. Dalam budidaya sejenis ini, kami mengambil contoh yaitu pada ikan nila. Ikan nila jantan akan berubah secara fisik menjadi betina dengan pemberian hormon estrogen. Ikan-ikan jantan buatan ini kemudian dikawinkan dengan ikan jantan alami untuk menghasilkan anakan ikan nila yang semuanya berjenis kelamin jantan. Anakan jantan yang dihasilkan dari proses ini memiliki 2 kromosom jantan yang dapat digunakan untuk indukan pembenihan selanjutnya. Apa sih manfaat dari diberlakukannya monosex culture, terutama pada ikan nila? Jadi manfaatnya itu adalah semua populasi jantan bisa diproduksi untuk generasi selanjutnya tanpa perlu menambahkan hormon lagi. Jadi seperti yang kita tahu, pada saat membudidaya ikan, jika kita telah memiliki ikan betina atau ikan betina yang paling banyak di dalam budidaya tersebut, maka nantinya kita bisa mendapatkan kerugian karena ikan betina pada saat dia hamil, maka dia tidak mau makan atau dia nafsu makannya berkurang. Maka dari itu nantinya bisa terjadi kegagalan pada saat budidaya. Nah, jadi tujuan dari monosex culture ini adalah mengurangi adanya ikan betina di dalam proses budidaya itu sendiri. Lalu manfaat yang kedua adalah dapat menghindari perkawinan yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada budidaya ikan nila secara multiseks. Adalah pentingnya mempelajari biologi molekuler. Yang pertama adalah mendukung pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Biologi molekuler dapat membantu dalam pengumpulan informasi genetik yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.
Informasi genetik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies ikan, menentukan populasi ikan yang terancam punah, dan mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan bibit unggul. Biologi molekuler dapat membantu dalam mengembangkan bibit unggul. Teknik rekayasa genetik dapat digunakan untuk memodifikasi gen ikan sehingga mereka lebih cepat atau lebih tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, menjaga keanekaragaman hayati. Molekuler dapat membantu dalam menjaga keanekaragaman hayati di perairan. Dengan mempelajari DNA organisme di perairan, kita dapat memahami lebih baik tentang keanekaragaman hayati dan bagaimana kita dapat menjaganya. Yang keempat, mengetahui kondisi perairan. Biologi molekuler dapat membantu dalam mengetahui kondisi perairan. Dengan mempelajari DNA organisme di perairan, kita dapat mengetahui apakah perairan tersebut tercemar atau tidak dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Yang selanjutnya ada dasar biokimia. Yang pertama ada pengertian dari biokimia. Biokimia adalah studi tentang proses kimia dan zat yang terjadi dalam organisme hidup. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana molekul biologis berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap fungsi kompleks sel, jaringan, dan organ. Organisme hidup terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Protein memainkan peran penting dalam tubuh dan karena berfungsi sebagai bahan pembangun jaringan, enzim, dan hormon. Karbohidrat memberi energi pada tubuh dan membantu komunikasi seluler. Lipid seperti lemak dan minyak sangat penting untuk struktur membran sel dan penyimpangan energi. Sedangkan asam nukleat khususnya DNA dan RNA dapat menyimpan dan mengirimkan informasi genetik. Adapun tujuan untuk mempelajari biokimia yaitu untuk memahami interaksi molekul-molekul kita hidup yang menghasilkan fenomena yang menjadi ciri-ciri kehidupan dan menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Sebenarnya ada perkembangan dari biokimia. Yang pertama yaitu pada abad ahli kimia Swedia Wilhelm Scale meneliti susunan kimia jaringan tumbuhan dan hewan, mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Selanjutnya ada Friedrich Wohler memanaskan alkali cyanat sama dengan garam amonium. Garam amonium, cyanat, urea bukti bahwa senyawa dari dalam tubuh manusia dapat dibuat di lab dari zat yang berasal dari benda mati. Selanjutnya ada Gregor Mendel. Gen adalah unit pembawa sifat-sifat yang diturunkan secara individu. Gen terdapat di kromosom. DNA senyawa pembawa informasi genetika. Selanjutnya, biokimia memiliki peran yang sangat penting dalam pemahaman dan pemeliharaan ekosistem perairan. Yang pertama, biokimia menjadi peran sebagai pengelolaan sumber daya air. Biokimia yang menyangkut pemantauan kualitas air, penelitian untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap perairan, dan pengembangan kebijakan untuk melindungi ekosistem perairan. Yang kedua, sebagai analisis kualitas air, yaitu digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran, pengukuran parameter kimia seperti suhu, pH, oksigen terlarut, dan lainnya, untuk membantu mengidentifikasi apakah air tersebut cocok untuk penggunaan manusia atau lingkungan. Yang ketiga, proses metabolisme organisme akuatik, yaitu organisme akuatik seperti plankton, ikan, dan makhluk hidup lainnya menjalani berbagai proses biokimia seperti fotosintesis, respirasi, dan proses pencemaran. Yang selanjutnya ada studi kasus.
yaitu dengan judul Jurnal Aktivitas Antibakteri Isolat Bakteri Karang terhadap bakteri yang diisolasi dari karang yang terserang penyakit ulcerative white spot di perairan Pulau Panjang Jepara. Metode penelitiannya dilakukan dengan pengumpulan sampel, isolasi bakteri, identifikasi bakteri, uji aktivitas antibakteri, analisis data, dan interpretasi hasil. Sampel diambil di perairan Pulau Panjang, Jepara, studi mikrobiologi di Laboratorium Terpadu Undip Semarang, uji biokimia di Laboratorium Manajemen Kesehatan Hewan Akuatik, BBP BAP Jepara. Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan metode dot process. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan di mana di PPT telah kami paparkan ada diagram di mana total prevalensi penyakit karang di Pulau Panjang sebesar 66,037% yang terdiri dari berturut-turut pink line syndrome 36,792%, purple syndrome 11,321%, white spots 7,547%, yellow blood 5,660%, dan white plums 4,771%. Diagram mengenai prevalensi penyakit karang di perairan Pulau Panjang disajikan sebanyak 106 koloni karang dari 10 jenis ditemukan di dalam belt transect berukuran 25 kali 2 meter. Hasil sampling di lapangan menunjukkan adanya karang yang terserang penyakit UWS yaitu genus Phaeophytes. Bentuk koloni karang Phaeophytes adalah masif. UWS yang menginfeksi karang Phaeophytes ditandai adanya bintik-bintik putih pada koloni karang. Setelah melakukan isolasi bakteri dari jaringan karang yang terserang penyakit UWS, diperoleh 8 isolat bakteri berdasarkan penampakan morfologi koloni. Bakterinya sedangkan isolat bakteri yang didapatkan dari karang sehat sebanyak 117 isolat. Penampakan morfologi yang diamati meliputi bentuk, warna, dan kenampakan permukaan koloni bakteri. Uji pendahuluan aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode overlay. Hasil uji overlay menunjukkan dari 117 isolat sebanyak 63 isolat bakteri simbion karang sehat aktif menghambat isolat bakteri karang terserang penyakit UWS. Uji aktivitas antibakteri dikonfirmasi dengan metode difusi agar untuk isolat unggul FSB 2.5 dan GSB 2.2.1 mampu menghambat pertumbuhan isolat bakteri karang terserang penyakit UWS. FSB 2.5 mampu menghambat pertumbuhan bakteri UWS1, UWS4, UWS5, dan UWS7. Sedangkan GSB 2.2.1 mampu menghambat pertumbuhan bakteri UWS2, UWS3, UWS4, UWS6, dan UWS8. Uji aktivitas antibakteri menunjukkan isolat FSB 2.5 dan GSB 2.2.1 positif memiliki aktivitas antibakteri dengan membentuk zona hambat yang cukup besar antara 4,83 sampai 23,95 mm. Hal ini tersaji dalam tabel pertama yaitu aktivitas antibakteri isolat bakteri karang terhadap isolat bakteri karang terserang penyakit UWS. Ukuran zona dan menggunakan milimeter. Prevalensi penyakit karang di Pulau Panjang adalah sebesar 66.037%. Tingkat prevalensi penyakit karang di Pulau Panjang tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah lain. Salah satu contoh seperti yang ditemukan di India bagian tenggara sebesar 8,9%. Keberadaan penyakit karang di perairan Pulau Panjang disebabkan oleh buruknya kondisi lingkungan dan tekanan dari aktivitas pariwisata.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Isolat FSD 2.5 dan GSD 2.21 merupakan isolat unggul yang mampu menghambat pertumbuhan isolat bakteri karang yang terserang penyakit WS. Hasil karakterisasi biokimia menunjukkan bahwa isolat FSD 2.5 dan GSD 2.21 termasuk dalam genus Pseudomonas. Di sini saya akan menjelaskan dasar mikrobiologi perairan. Next slide. Mikrobiologi perairan sendiri adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme yang hidup di dalam air. Mikroorganisme yang dimaksud dapat berupa bakteri, virus, jamur, alga, dan protozoa. Mikroorganisme tersebut dapat ditemukan di berbagai lingkungan perairan seperti laut, danau, sungai, dan hingga akuifer bawah tanah. Para ilmuwan menggunakan mikroskop dan analisis DNA untuk dapat mengidentifikasi dan mempelajari mikroorganisme tersebut. Next slide. Untuk peran mikroorganisme di perairan, yaitu pertama sebagai siklus nutrisi, di mana mikroorganisme memecah bahan organik menjadi senyawa lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Yang kedua, sebagai dekomposisi. Beberapa mikroorganisme berperan penting dalam proses dekomposisi, bahkan mampu menguraikan bahan kimia beracun seperti pestisida dan logam berat. Yang ketiga, sebagai produsen primer. Mikroorganisme fotosintetik seperti alga mikroskopis berperan dalam reproduksi primer, yaitu pembuatan makanan melalui fotosintesis. Next slide. Mikroorganisme di perairan meliputi alga, virus, dan protozoa. Untuk alga sendiri adalah organisme fotosintetik yang terdiri dari sel tunggal atau koloni sel yang dapat ditemukan di berbagai habitat perairan. Mereka termasuk dalam kelompok mikroorganisme karena ukuran sel mereka yang kecil, dan alga ini dapat bersifat uniseluler atau multiseluler. Meskipun ukurannya kecil, alga mikroorganisme memiliki peran penting dalam ekosistem perairan, terutama dalam produksi primer dan perubahan komposisi kimia air. Mereka juga dapat menjadi bagian dari rantai makanan akuatik dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Next slide. Virus. Virus sendiri adalah entitas mikroskopis yang terdiri dari material genetik atau DNA dan RNA yang dibungkus dalam kapsid protein. Mereka tidak dianggap sebagai mikroorganisme karena mereka tidak memiliki sel, tidak memiliki struktur seluler seperti bakteri atau alga, dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel organisme lain. Virus mikroorganisme perairan dapat ditemukan dalam berbagai habitat perairan, seperti sungai, danau, laut, dan kolam, dan mereka dapat menginfeksi berbagai organisme hidup di dalam ekosistem perairan, termasuk mikroorganisme, hewan, dan tanaman akuatik. Di slide. Protozoa adalah organisme mikroskopis uniseluler dan atau multiseluler sederhana yang termasuk dalam kelompok protozoa. Protozoa adalah anggota kerajaan Protista yang terdiri dari organisme eukariotik yang umumnya bergerak secara bebas di dalam air. Mereka merupakan salah satu kelompok utama dari mikroorganisme perairan dan dapat ditemukan di berbagai habitat air tawar dan air laut. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata, serta ketidaksempurnaan video yang telah kami buat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.